Setelah perjalanan tadi menggunakan bus dari Munich ke Memmingen, sekarang kita lanjutkan perjalanan menggunakan DB Train dari Memmingen menuju Kempten. Nah, ini kita sudah di dalam kereta. Namun sampai Kempten ternyata pas kita cek untuk alamatnya, itu ternyata kita kelewatan. Harusnya turunnya adalah di Ditman Street di stasiun ini ya. Akhirnya kita turun di Kempten, kemudian kita beli tiket balik ke Ditman Street. Tapi ada satu kejadian yang lumayan bikin trauma, karena ternyata kita itu salah kereta. Jadi harusnya kita pakai kereta yang nomor 75, tapi kita malah naik di kereta nomor 70. Jadi benar-benar gak kelihatan. Jadi kita asal naik aja. Dan kita baru sadar ternyata pas kok arahnya beda ya sama pertama kali kita datang gitu ya. Dan karena kita panik, akhirnya kita turun di salah satu stasiun yang kita gak tahu bahwa stasiun itu ternyata jarang ada penghuninya, alias kosong. Bahkan mesin pembelian tiket pun gak ada. Jadi kayak gini nih kondisinya, sepinya minta ampun dan jarang banget ada orang. Namun kita berharap ada kereta yang balik. Dan alhamdulillahnya setelah sekitar 2 jam ada kereta yang lewat dan kita naik. Kita balik lagi ke Kempten dan kita tunggu sampai kereta yang benarnya itu datang. Nah, ini posisinya kita udah di kereta yang benar. Kita lagi menuju ke Ditman Street tadi dan melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan kita. Mudah-mudahan kali ini benar ya. Nächste Station, Kempten Ost. Ausstieg links. Ini kita udah mau nyampe di Ditman Street dan kita nggak tahu bahwa daerah itu ternyata tidak dijangkau oleh Uber, taksi atau Bolt atau apapun lah. Jadi dari tempat stasiun tadi kita harus ke tempat tujuan dengan berjalan kaki dalam kondisi yang dingin banget. Nggak tahu lah ini udah minus berapa, udah mau jam 6:30 malam tapi masih terang. Dan kita masih harus jalan sekitar 1,5 kilometer dari stasiun tadi gitu ya. Dan ini bener-bener bikin agak kalau sampai salah tuh emang gak bisa lah ya di kota orang kayak gini gitu. Oke, dan ini adalah hari selanjutnya. Kita udah bersiap-siap menuju ke masjid karena hari ini adalah Idul Fitri. Hari ini hari Lebaran dan kita mau sholat di salah satu masjid komunitas Islam di kota Kempten. Jadi kita sholat Id dulu ya. Sampai ketemu. Gede dikit.
gue besok mau lewat jam selanjutnya kalau mau ke Belanda. Dan ini adalah masjid tempat kita sholat tadi di kota Kempten. Jadi ini masjidnya bukan berbentuk masjid ya, jadi dia kayak komunitas gitu. Dan abis selesai sholat id tadi ternyata kita disuguhi oleh banyak makanan dari penduduk lokal yang mengadakan sholat id di masjid komunitas ini. Jadi benar-benar kekeluargaan banget gitu. Nah ini sekarang kita lagi keliling di area masjid. Kebetulan area masjidnya itu ada sekolahan, ada tempat-tempat publik yang kayaknya seru nih untuk kita jelajahi. Kita coba keliling ya. Jerman merupakan salah satu tingkat privasinya cukup tinggi. Jadi tadi waktu pas sholat id, terus kita makan sajian dari mereka itu nggak aku banyak shoot karena takut privasi mereka terganggu ya gitu. Tapi yang pasti tadi seru banget, dan di sekitaran area masjid pun banyak area taman gitu ya. Dan di sini bersih banget, udaranya dingin gitu ya. Dan kayaknya banyak tempat-tempat unik juga yang ternyata pas kita jalan tuh banyak banget gitu. Jadi bangunan-bangunan yang model countryside-nya udah mulai banyak kelihatan nih gitu. Nah sekarang kita mau menuju ke suatu ini kayak hidden gem sih sebenarnya. Nggak tahu bahwa area di sini tuh ternyata bagus banget gitu. Dan ini areanya tuh kayak banyak restoran, banyak toko-toko. Mungkin kayak city centernya Kempten kali ya, kayak alun-alun gitu misalnya. Dan di hari lebaran ini, kan di Jerman itu nggak libur ya, tapi ternyata hari biasa pun di sini sepi banget gitu. Terlihat dari jalanan dan toko-tokonya tuh nggak begitu rame gitu. Entah memang daily mereka itu yang memang tidak banyak berbelanja atau nggak banyak nongkrong gitu ya. Cuma sempat ngobrol sama beberapa orang Indonesia yang ada di Jerman bahwa mereka itu lebih mementingkan quality time setelah mereka beraktivitas. Jadi kayak misalnya anak-anak sekolah itu langsung pulang, kemudian orang-orang yang kerja itu mereka langsung pulang. Jadi nggak ada yang jarang banget kayak nongkrong di luar atau main ke rumah temen gitu ya. Mungkin hanya momen-momen tertentu lah ya gitu. Jadi makanya kenapa di area kota ini walaupun banyak tempat yang lucu, tapi mungkin di saat mereka libur atau senggang mereka juga baru berkunjung. Atau kalau misalnya supermarket, minimarket itu kayaknya kalau mereka butuh mereka juga baru belanja kayaknya ya. Kelihatannya seperti itu. Dan ini cantik banget bangunan-bangunannya, toko-tokonya gitu ya. Pengen banget nyobain masuk, tapi kayaknya ini areanya luas gitu. Jadi kalau mampir-mampir kayaknya nanti waktunya nggak sempet. Karena kita nih lagi nungguin ibu-ibu orang Indonesia yang lagi pada bertamu. Dan kita yang muda-muda kayaknya keliling aja deh gitu. Yaudah yuk, sambil kita nungguin dijemput, kita coba explore dulu kota Kempten ini, oke? Dan setelah dipertimbangkan kayaknya kita mau coba naik bus deh. Tapi pas ternyata ngeliat mesinnya kayaknya lebih muter-muter lagi gitu. Jadi mendingan kita balik lagi ke area masjid tadi dan ditunggu jemput sama orang Indonesia yang ngundang kita. Sambil ya mungkin keliling-keliling di sini aja kali ya. Soalnya kalau terlalu jauh nanti malah repot lagi kan gitu. Jadi kita explore yuk. Berdua doang. Mana? Yang berdua doang ngantri.
Masih yang produk-produk itu ya? Apa? Udah nggak puasa. Oh, jadi bisa makan ya? Iya, bisa makan. Ternyata udah jam 11 ya, jam 11 lewat. Ya orang kita sholat jam setengah 10. Iya. Keren banget. Pamerannya. Kita kelamaan. Kiri lurus, kanan. Mana kak? Oke. 400 meter guys. Iya, jauh. Lurus kanan kiri. Lah, 400 meter kok jauh sih? Kiri lurus kanan. Ada alien tuh. Siapa tahu mau daftar dulu jadi agent. Iya belok. Iya belok ya. Sama. Ya. Iya makanya. Ini kita ke arah yang lebih ramai lagi. Niatnya sih nyari ada satu store gitu. Kalau nggak salah Timex itu tuh. Kita mau ke situ. Dan di sini tuh ternyata banyak store-store lainnya gitu. Dan kafe-kafe yang biasanya buat ngebir ya di sini buat minum. Kita mau coba nyebrang. Apakah kita akan tetap ke Timex atau enggak? Kita coba nyebrang dulu aja. Dan cuaca udah makin hangat. Kayaknya ini sekitar 7 derajat. Dibanding tadi pagi sama kemarin itu benar-benar dingin banget lah gitu. Ini adalah area pertokoan di Kempten. Dan tadinya kita mau masuk Timex tapi kayaknya nggak jadi. Jadinya masuk ke supermarket nyari jajanan. Dan lagi-lagi kita nemuin yang segar-segar. Ada strawberry. Kayaknya aku tuh beli strawberry coklat gitu deh buat dimakan. Nah ini dia nih. Aku ambil ini. Rasanya enak banget. Mau strawberry coklat nggak? Setelah itu setelah ngambil strawberry ini kita keliling lagi dan ternyata kita ada nemuin si Piccadilly yang waktu kita makan di Paris di hari kedua itu. Nah sebentar lagi nih kita lihat ada salad bar, tapi kayaknya ini dia kayaknya telat buka gitu deh, soalnya pilihannya nggak banyak kayak waktu di mana di Paris kemarin gitu. Nah ini lagi diskusi apakah yang lain mau strawberry atau enggak, strawberry coklat. Nah ini penampakan dalam supermarket di Kempten. Kotanya kecil ya, tapi tetap supermarketnya tuh lengkap gitu. Makanan siap saji gitu ya, makanan siap dihangatkan tuh ada semua. Jadi kalau misalkan kalian lagi pengen ke countryside dan ke Kempten ini, ya kalian nggak perlu khawatir mau makan di mana karena supermarketnya super lengkap lah. Walaupun di kota kecil juga. Nah ini nih si Piccadilly tadi. Cuman si mbak-mbaknya itu yang ngurusin Piccadilly ini tuh kan masih kosong kan, dia baru mau ngisi-ngisi gitu, padahal ini tuh udah jam 10:30 atau jam 11 siang gitu ya. Kalau kita sih udah dianggapnya udah siang banget ya gitu, tapi mungkin menurut mereka itu masih pagi kali ya gitu. Ini ada roti-roti juga kayak di Lidl kemarin, harganya juga mirip-mirip. Dan ini ada roti-roti besar dan bisa dipotong di mesin yang tadi di sebelah kanan ini. Nah ini bisa dipotong di sini. Ada request, ada potong kecil, potong gede gitu ya. Cuma karena kita nggak perlu dengan roti-roti yang gede, jadi kita nggak beli sih, walaupun penasaran gimana sih cara motongnya si mesin ini gitu ya. Karena biasanya kan lihatnya di konten-konten aja gitu. Tapi kita memutuskan untuk tidak membeli roti sama sekali dan tetap menunggu si Piccadilly ini untuk diisi sama si mbak-mbaknya ini. Karena nagih banget rasanya, maksudnya enak banget lah gitu.
Dan kebetulan teman-teman kita nih belum nyobain si Piccadilly yang di Paris kemarin. Mereka mau nyoba si Piccadilly yang ada di Kempten, Jerman ini. Nah, setelah tadi udah belanja, kita keluar dan kita duduk di sekitar toko-toko yang ada di situ. Jadi ada bangku-bangku gitulah gitu buat makan yang tadi kita udah beli. Sambil ngisi waktu karena si ibu-ibu yang berkumpul di Indonesia, ibu-ibu Indonesia yang berkumpul di Jerman tuh belum kelar. Tapi ini kita sudah jalan balik menuju rumah untuk menyantap the real makanan khas Lebaran, yaitu adalah ketupat dan teman-temannya. Ditungguin ya. Pang idola sih. Udah pernah kalian juga matahari bersinar terus. Iya. Tapi kalau mau konstruksi pakai gitu kan? Enggak. Ngerti. Parah juga kalau kalian Parah juga kalau kalian udah punya ada ide gitu, mestinya bagus itu loh untuk ini environment. Tapi ya itulah Indonesia. Dan ini adalah penampakan sajian Lebaran kita. Tetap lengkap ya, ketupat, rendang, sayur, kerupuk. Jadi walaupun kita Lebaran di luar negeri, tapi suasananya tetap sama kayak di Lebaran di negara sendiri. Tapi lebih seru karena suatu pengalaman yang kayaknya unik banget gitu ya, ketika kita Lebaran di negara tetangga. Ini adalah penampakan di area belakang rumah. Dan aku nggak nge-shoot banyak orang karena banyak tamu gitu ya. Jadi hanya beberapa momen aja aku capture gitu. Dan itu ada penampakan kayak apa tadi tuh kubah gitu, tapi itu isinya kayak buat penyimpanan kotoran kuda yang dipakai oleh pemerintah Jerman untuk menyiram seluruh rumput yang ada di negara Jerman atau di kota tersebut lah gitu. Ini sekarang kita lagi jalan menuju di ini tuh sebenarnya bukan Kempten ya. Ini tuh udah masuk Lauben, dia kayak kecamatannya gitu. Lebih desa lagi. Dan ini kita diajak jalan-jalan ke salah satu tempat pusat kotanya Lauben. Mungkin kayak apa ya, alun-alunnya ya kali ya. Kalau tadi kan kita waktu pas sholat kan di daerah Kempten. Nah sekarang ini kita ada di Lauben. Aku nggak ngerti deh, ini apakah kota juga atau kecamatannya. Pokoknya ini lebih desa lagi. Dan yang pasti lebih sepi daripada Kempten tadi. Cuman pertokoan ini banyak banget dan lucu-lucu ya bangunannya. Tapi aku nggak tahu ini toko apa aja karena pelang mereka kan nggak gede-gede ya. Jadi kita harus nyamperin satu-satu gitu loh. Itu toko apa gitu. Tapi karena ini kita lagi nungguin sama orang Indonesia yang ngundang kita, jadi kita sambil lihat-lihat daerah Lauben ini tuh kayak apa sih gitu ya. Tapi ini emang kayak kota tua gitu sih ya. Kota tua tapi cantik gimana ya, dengan udara yang dingin gitu. Jadi ya nggak bisa digambarkan lah cantiknya kayak gimana. Udah kotanya bersih gitu ya. Dan orangnya tuh tertib semua gitu. Sampai parkir mobilnya pun tertib gitu. Jadi kita keliling aja dulu deh. Karena nggak tahu nih tujuannya pastinya mau kemana. Udah nggak sih, jauh banget jalannya. Nih aku mau foto sama gedung ini. Oh iya.
Nah, ini kita lagi testing keju. Jadi kejunya ini udah berusia puluhan tahun atau ratusan tahun gitu ya. Dan ini tokonya tuh cuma buka seminggu, kalau nggak salah cuma 3 kali deh. Atau pokoknya ini tokonya nggak yang setiap saat buka. Jadi kalau lagi buka, orang Indonesia yang tinggal di Jerman atau beberapa orang Jerman juga, orang lokalnya juga beli kejunya di sini. Karena mereka itu biasanya makan keju itu sambil minum wine. Nah, ini kejunya dan mungkin kalau buat orang kita tuh taste-nya agak terlalu strong ya. Karena ada yang asam atau ada yang kepahit gitu ya. Dan ini adalah nama tokonya. Jadi kalau misalkan kamu mau nyobain keju terbaik di Jerman ya, yang udah berusia lama, bisa mampir ke toko ini. Ini ada di Lauben ya. Lauben di Canton City. Cantik banget. Nasi goreng. Sekian vlog untuk hari ini. Nanti kita akan lanjut di vlog selanjutnya kalau memang momen lebarannya udah kelar ya, karena masih banyak tamu dari orang Jerman atau orang Indonesia yang udah tinggal di Jerman. Jadi nanti kalau udah selesai kita ngevlog lagi. Oke? See you. Jangan lupa ya tungguin vlog-vlog selanjutnya. Bye. Kita beli roti dulu nih sekarang sebelum balik ke rumah. Karena ini sebenarnya udah mau malam. Udah mau jam 7. Oke, bye.